semua orang ada ketika terjadi festival rebah atau pesta rebah di kampungnya, rumahnya itu terbuka untuk siapa saja. Silakan datang, makan. Upacara rebah itu hanya mau mengatakan begini. Satu, kalau mau hidup, kita harus lestarikan kehidupan itu. Mereka bertemu di Jakarta, jatuh cinta di Jakarta, lalu kawin dengan... Jadi kami menginginkan bahwa siapapun yang masuk dalam area acara itu wajib menggunakan busana tradisional. Selamat sore rekan budaya dimanapun Anda berada. Nah, berbicara tentang budaya itu secara Indonesia ini kita memiliki banyak sekali budaya yang perlu kita lestarikan, salah satunya di NTT dan secara khususnya budaya Ngada dari NTT. Nah, sekarang telah hadir bersama kita Bapak Siprianus Batesoro yang merupakan salah satu tokoh budaya yang ada di diaspora Ngada Jakarta. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Oke, Bapak saya langsung saja dengan pertanyaan-pertanyaannya. Bapak, menurut Bapak, apa makna dan sejarah rebah Ngada yang Bapak ketahui atau filosofisnya seperti apa Bapak? Ya, terima kasih. Ya, siap, Bapak. Salam budaya untuk rekan-rekan semua, kaum muda di mana saja berada, terutama mungkin komunitas Ngada diaspora, atau untuk orang Ngada, kita mengenalnya dengan istilah Ngada V. Isi Ngada tegai kurunguzan evailina. Selamat sore, salam sejahtera. Terima kasih atas pertanyaannya, Ananda Iwan, mengenai filosofi rebah. Memang dipahami secara berbeda di setiap kampung dari sisi tradisinya, tapi maknanya sejatinya kurang lebih sama, yaitu kesempatan untuk bersyukur atas semua rahmat kehidupan yang diterima dari Tuhan semesta alam, dari alam semesta, rahmat dalam bentuk keluarga yang baik, sahabat yang baik, panen yang berlimpah, dengan semua kehidupan dan semua pergaulan yang kita punya atau kita terima, kita hadapi, itu yang kemudian kita bersyukur. Nah, dalam syukur itulah orang Ngada mempunyai satu momen rebah ini yang kurang lebih setara dengan budaya Imleknya di Cina, atau budaya Thanksgiving yang di Eropa, ataupun juga Amerika, atau kalau orang Jawa ada Lebaran atau Bodo, di mana orang dari latar belakang agama apa saja, tapi yang penting dalam satu suku itu semuanya kembali untuk menyatakan syukur kepada leluhur, kepada alam semesta, kepada Tuhan semesta alam atas semua kebaikan-kebaikan yang dia terima. Itulah falsafah utama rebah itu. Nah, dalam nada syukur itu ketika semua orang berkumpul, yang dilakukan pertama kali adalah tadi su'iuwi misalnya dalam budaya rebah, itu juga orang diajarkan mengenai riwayat migrasinya orang Ngada dari pedalaman Cina sampai ke pedalaman India, sampai ke Ceylon, sampai ke Jawa, sampai ke Bima, sampai ke Sumba, sampai ke Ngada. Dia bercerita soal itu dengan semua nasihat-nasihatnya di dalamnya. Itu semua terjadi dalam peristiwa su'iuwi di dalam rebah itu. Terus kemudian selain kita makan bersama, ada yang lebih penting juga. Bagi yang berseteru, itulah kesempatan untuk membina kembali hubungan, membangun kembali hubungan. Harmonisasi lah ya Bapak. Jadi merukunkan kembali, itulah rebah. Kemudian di dalam peristiwa rebah juga sekaligus membuka kesempatan kehidupan bagi generasi baru yang mau bertunangan. Nah, pasti kan ada upacara-upacara itu ya, seperti Tege Tua Manu, Idi Dulu Tua Manu, semuanya itu pasti dalam momen-momen rebah, karena itu tadi, karena semuanya berkumpul dalam suasana syukur dan persaudaraan. Di kesempatan itulah banyak hal yang dilakukan oleh orang Ngada untuk tadi
berbaikan, bersyukur, dengan rukun kepada leluhur, kepada sesamanya. Semua itu dilakukan dalam peristiwa rebah. Oke, baik. Untuk selanjutnya kira-kira berarti ada unsur-unsur apa saja yang ada di rebah ini, Bapak? Misalnya tari-tarian kah atau apa? Betul. Kalau rebah itu mungkin yang pertama kita lihat simbol-simbolnya dulu simbol-simbol, ya. Betul-betul. Simbol-simbolnya dulu tentu yang pertama itu kita mulai dengan kobeda kerba atau malam inisiasi. Ya seperti biasa itu orang bawa ayam, beras, moke untuk kita makan bersama sambil memberikan persembahan kepada leluhur. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ketika upacara su'iuwi itu ada ubi. Ubi yang ubi yang dibawa ke dalam rumah, kemudian disucikan, didoakan, dan kemudian tadi ada peristiwa di dalam su'iuwi itu menceritakan mengenai hikayat perjalanan orang Ngada dengan semua apa kita bilang nasihat-nasihat bijak tentang local wisdom yang harus dihidupi oleh orang-orang Ngada. Saya beri contoh. Mengenai nilai-nilai itu biasanya dalam budaya Ngada dikenal dengan nama Dekaloh. 10 nilai dasar budaya Ngada. Yang pertama itu misalkan Devaseta Mituzale. Itu artinya percaya pada Tuhan yang satu. Yang kedua itu misalnya Boda Molong Ataku Kitata, berbaiklah sesamamu manusia. Nah, yang ketiga itu misalkan itu Mahkun Evaivalu Kakone Anahalo, yang artinya itu melindungi para janda dan fakir miskin. Yang berikutnya itu misalnya Gongata tenge. Artinya hormatilah miliknya orang adalah milik orang, milik kita adalah milik kita. Kalau dalam bahasa sekarang jangan coba-coba korupsi. Gitu? Terus kemudian yang ketiga itu, yang berikutnya itu misalkan modene hogavoe makune doa delu. Artinya berbaiklah dengan siapa saja. Mungkin kalau bahasa Biblisnya cintailah sesamamu sama seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Banyak sekali nilai-nilai itu yang dipahami dalam narasi-narasi rebah ketika terjadi proses su'iuwi itu. Yang terakhir, sesudah selesai acara rebah, itu ada yang namanya itu Rorahota Uwi. Itu kulit-kulit uwi yang tidak dipakai, itu sejatinya dibuang. Nah, peristiwa itu merupakan suatu proses di mana di antara warga dalam kampung yang saling berseteru dan tidak bisa didamaikan dalam rumah, dia meminta para tetua-tetua, tokoh-tokoh dalam kampung untuk mendamaikannya dalam peristiwa yang disebut Rorahota Uwi, yang berarti kira-kira kita membuang kulit-kulit ubi yang sudah tidak terpakai. Artinya membuang segala keburukan-keburukan yang masih terjadi sehingga orang bisa rukun kembali. Itu sisi ritualnya, sisi di dalam rumahnya. Tapi kan ada juga sisi festivalnya. Betul. Sisi festival itulah yang orang menari di tengah kampung dalam bentuk tandak. Itu bukan dengan musik, tapi yang orang istilahkan itu lababoro. Lababoro itu artinya dalam bentuk tandak, orang menyanyi dan menari tanpa musik dengan irama-irama yang ritmik itu. Irama-irama, kira-kira irama besar atau jai yang maju, mundur, lompat-lompat sambil dengan syair-syair yang dinyanyikan. Itulah sisi festivalnya. Dan di atas itu, ketika festival berlangsung, itu ada yang namanya itu open house. Kalau dalam tradisi orang modern mungkin disebut open house. Semua orang ada ketika terjadi festival rebah atau pesta rebah di kampungnya, rumahnya itu terbuka untuk siapa saja. Silakan datang, makan, berbahasa-basi, terus kemudian orang bisa menari lagi. Ya kan? Jadi kadang-kadang ada tamu datang, orang akan pergi ke tengah, ketika orang menari itu, berhentilah sedikit, mari kita makan minum di rumah. Nah, itulah simbol-simbol rebah dengan apa sejatinya yang terjadi yang kita kenal dalam festival rebah itu. Oke, baik Bapak. Bapak yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Kira-kira apa kaitan pelestarian budaya, peran generasi muda ketika menyelenggarakan festival rebah ini di Jakarta? Ya, ada dua dimensi nilai pewarisan budaya yang menjadi dasar kita menyelenggarakan festival budaya rebah di Jakarta. Yang pertama itu katakanlah dasar internal komunitas Ngada diaspora. Itu kenapa? Karena
banyak di antara kita komunitas Ngada diaspora ini terdiri dari anak-anak yang generasi kedua atau generasi ketiga yang dilahirkan dari orang tuanya orang Ngada ataupun juga dari blasteran dengan warga dari suku yang lain yang mengaku sebagai orang Ngada tapi mereka belum pernah pulang untuk melihat kampung halamannya. Atau kalaupun dia pulang, dia belum berkesempatan untuk pulang mengikuti festival adat Reba di sana. Sehingga dia hanya bisa mendengarkan, ataupun juga membaca, ataupun juga mungkin melihat di video-video, tapi dia sendiri tidak mengalami. Iya, betul. Nah, kita berpikir untuk menyelenggarakan festival adat Reba ini di kalangan komunitas diaspora, supaya kita bisa menampilkan sisi yang baik itu sebagai media pewarisan nilai kepada anak-anak kita yang lahir di sini. Itu ya. Tapi semua ini dilakukan atas sebuah prinsip bahwa yang dilakukan di Jakarta itu hanya festivalnya. Artinya sisi publiknya. Sedangkan sisi otentik yang ritual kepada leluhur yang paling otentik itu di kampung. Harus di kampung. Jadi yang karena di sana ada Saoteda, ada Madupaga, ada Peo, ada Ture. Di sana leluhur kita bersemayam. Di sini itu kan adalah kira-kira festival yang kita lakukan sebagai ekspresi kerinduan atas kampung halaman yang kalau dalam kerangka budaya yang ada sering disebut sebagai Rebauma. Reba yang dilakukan di kebun-kebun atau mungkin juga di tanah, ya seperti sekarang kan di tanah-tanah rantau. Yang intinya itu mengenang kembali, walaupun kita tahu yang asli di sana, di sini hanya contohnya. Itu internalnya ya. Eksternalnya menurut saya amat sangat penting. Festival adat budaya Reba ini dilakukan di anjungan NTT Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini itu adalah kawah candra di muka budaya Nusantara. Betul. Di sana ada representasi suku-suku di seluruh Indonesia. Ada Minang dari Sumatera, Batak dari Sumatera, ada Aceh dari Sumatera, ada Melayu dari Sumatera, ada Dayak dari Kalimantan, ada Bugis, ada Makassar dari Sulawesi, ada Minahasa dari Manado, kemudian juga ada orang Ternate Tidore dari Maluku Utara, ada juga orang Ambon Halmahera, juga suku-suku dari Papua seperti orang Asmat, atau kan juga suku-suku dari Wamena misalkan, yang semuanya itu bisa dilihat di Taman Mini. Betul. Ada juga tarian-tarian Jawa, tarian-tarian Bali yang dilihat di Taman Mini. Orang melihat begitu banyak budaya-budaya lain yang menjadi Taman Sari Budaya Nusantara. Nah, kita orang Ngada diaspora ini juga mau supaya nama Ngada disebut di situ. Betul, jadi go publik. Festival ini kita buat supaya orang bilang, oh ternyata orang Ngada juga punya, nilainya bagus, keren banget, cocok untuk generasi muda, dan itu bisa dinikmati di Taman Mini. Sambil kita beritahu, ingat, ini hanya contohnya. Contohnya saja sudah keren, apalagi yang aslinya. Betul. Begitu. Silahkan datang langsung. Datang langsung dan lihat. NTT. Jadi kalau datang langsung kan bisa sambil lihat Komodo, bisa sambil lihat Danau Kelimutu, yang di Ende bisa lihat kampung-kampung tua, bisa lihat itu yang Taman di atas Laut awan. Ya, Rebo, ada juga Taman Laut 17. Ada Taman Laut, semuanya itu. Dan tentu saja adat budaya Reba yang di sana yang berlangsung di sana. Jadi itulah alasannya mengapa kita perlu adakan ini supaya anak-anak kita bisa belajar, Indonesia pun bisa lebih mengenal dan mengapresiasi. Baik. Bapak Romo merupakan salah satu sesepuh Ngada diaspora yang ada di Jakarta. Menurut Bapak Romo Edu, mengapa Reba itu perlu dibuat atau secara seremonial itu ada di Jakarta? Baik, yang pertama, kami ketika ini saya hanya sekedar omong sejarah ya, secara historik begini. Ada di satu saat sekitar tahun 2012 itu biasa kalau setelah tahun baru ada kan tahun baru bersama, misa bersama ya. Nah, misa bersama ini diberi label misa Reba waktu itu ya. Misa, kalau saya tidak salah, dari komunitas Aimere, dibuatlah di
kalau saya tidak salah di sekitar Taman Mini ke sana tuh apa namanya? Cibubur. Cibubur. Nah, di wilayah Cibubur terus oke, bagus. Pada waktu itu saya bersama dengan Romo Chris Betu kalau nggak salah, kami memberikan tentang ya nilai-nilai etnis kita, nilai-nilai rebah dan sebagainya. Hanya cuman setelah itu kan setelah misa ya kita jai biasa, pesta sebagaimana pesta biasa. Terus dalam perjalanan kami ya ngobrol lepas. Bagaimana kalau kita itu membuat rebah dalam arti yang sebenarnya, sekurang-kurangnya ya nilai-nilai yang kita angkat disertai dengan ya hal-hal seremoni yang sesuai dengan konteks kita di sini. Bukan tidak seluruhnya kita ngambil dari sana, karena pada prinsipnya rebah sebagai adat itu harus dilakukan di Saomeze Tedalewa yang ada di Said di sana, di Ngada itu, di Bajawa paling tidak ya. Terus kami lalu berpikir, mengandai-andai ya, berimajinasi seandainya kita itu ada semacam ya sao yang namanya sao, orang bilang sao podi ya. Sao podi, sao yang ya bukan sao dalam arti sebenarnya, tetapi semacam dia punya miniaturnya saja. Untuk di mana tempat kita seperti semacam lokatua mata api, untuk kita melaksanakan hal-hal yang menurut kita itu bisa menjadi momen pewarisan nilai. Nah, lalu pada waktu itu kan muncullah diskusi, apakah kita mau buat rebah dalam arti sesungguhnya atau rebah dalam arti ya pendalaman nilai-nilai yang disertai dengan juga hal-hal yang sangat esensial yang ada di rebah ya, misalnya suuyuwi dan sebagainya. Karena inti dari rebah itu kan sebetulnya ada di suuyuwi itu. Mengapa suuyuwi? Karena dalam suuyuwi itu kan itu adalah kita menegaskan kembali identitas kita, dari mana asal kita. Terus kita menuju kemana? Ya, sampai di mana kita, terus eksistensi diri kita ya. Misalnya di dalam suuyuwi kita berangkat, itu kan perjalanan, ya perjalanan dari Sinaone kan, Sinaone terus hingga Jawaone, kemudian singgah di Vio, lalu kemudian sampailah ke kita punya Waimeze ya, di Aimere, terus tersebarlah. Itu kan kisah. Terus kemudian masing-masing kita membuat dari kisah yang induk itu, terus masing-masing kita lalu kisah menurut Sauteda masing-masing toh, dan dia punya kisah perjalanan atau kisah dari riwayat kehidupan dari Sao masing-masing. Nah, lalu mengapa kita mengadakannya di Jakarta? Ya itu tadi. Kita yang generasi-generasi pernah lahir dan besar di tanah asal leluhur kita masih mengerti. Tapi generasi muda yang lahir besar di tempat istilahnya diaspora ini, ya nanti kehilangan kalau kita sebagai generasi yang orang bilang pernah mengalami itu. Nah, kita punya tugas, artinya harus menyampaikan atau mewarisi nilai-nilai budaya yang ada, yang pernah kita ditanamkan ya, kita hayati itu, kita harus teruskan pewarisan itu kepada generasi setelahnya ya, supaya generasi diaspora ini tidak kehilangan nilai-nilai asali, nilai-nilai luhur yang menjadi dasar esensi dari identitas mereka. Sehingga kalau bertanya siapa kamu, ya kan? Ya, orang yang mengenal identitasnya, orang mengenal asal usulnya, ya eksistensinya itu. Kalau tidak, dia orang Jawa bilang moego wae tolotale itu air yang di atas daun talas itu kan nggak berakar. Iya, maka terombang-ambing, dia tidak punya akar ya, kesana kemari. Maka seorang yang punya eksistensi, orang itu tuh dia harus punya akar, dia harus sadar akarnya dari mana. Jangan sampai dia tercabut dari
Akarnya. Akar budayanya. Nah, Oke. jadi kami itu kelompok-kelompok yang datang ke Jakarta ini sekitar tahun 70-an, tahun 80-an. Kami ini kan pernah bertemu, berkumpul. Oke. Ya, ya. Ketika umur kita sudah sampai kepala 4, kepala 5, kepala 6, mungkin kepala 7, kami sadar bahwa kami harus istilah kita titi due tarakoba. Artinya titi due itu perintis. Oh, merintis. Merintis patok ini supaya Ada. itu ada koba itu tuh kan ini dia punya sulur itu supaya Terus. tanam lalu dia akan terus kan. Ya. Jadi titi due tarakoba itu merintis. Ya. Nah, maka mulai 2013-2014 mulailah kita Dengan rebay. bikin reba ya pada waktu awal dimulai dengan pendalaman nilai-nilai. Oke. Maka dilakukanlah seminar, selalu begitu. Iya. Seminar semua kita menyatukan persepsi kita. Oke. Meskipun reba itu tafsiran kita mengenai budaya kita tuh sangat beragam kita. Ya. Sesuai dengan konteks latar belakang etnis kita masing-masing. Betul. Nah, itu sangat kaya. Ya, Jadi menurut tradisi kita dari tahun ke tahun kenapa? Kita itu selalu kompak. Ya, toh? Iya, kompak. Bahkan ketika ada pertanyaan, reba itu mesti dilakukan di Saumeze Tedalewa. Kita ditantang. Oke, Terus? kalau demikian, di daerah diaspora ini kita harus bangun itu Saumeze Tedalewa, tidak sebagai Saumeze Tedalewa yang di sana, Sesungguhnya. tetapi kita itu adalah Saumeze Tedalewa yang merepresentasikan komunitas ngada diaspora yang kita bilang Oke. PKBNJ. PKBNJ. Ini betul. adalah sauk kita semua. Ini adalah kalau ada lanu kalau ada Ngadu Paga, itu adalah representasi kita yang ada di sini. Oke. Itu sebetulnya adalah gerakan kembali. Gini, kita dulu menurut Suiwi, Huzili Sinaone. Dari Sinaone kita berlayar kan? Oke. Berlayar singgala di Jawaone. Oke. Kita berada di Jawaone. Betul. Terus kan berlayar lagi sampai ke sana. Sekarang kita berlayar balik ke Jawaone. Oke. Ketika kita di Jawaone, kita menapak tilasi lagi. Nenek moyang dulu kalau mau dikatakan, kita pernah menapak jangkar itu pernah dilabuhkan di Jawaone. Jawaone, betul. Jadi maka kita harus kembali membangun kita punya jejak leluhur yang ada di Jawaone. Nah, kalau omong soal Indonesia itu kan omong Taman Mini kan? Betul. Taman Mini itu kan miniatur Indonesia. Oleh karena itu, kita melihat peluang. Kalau kita punya maksud baik, niat baik, pasti ada jalan. Betul. Maka muncullah ide, mari kita buat di Anjungan NTT. Betul. Karena nggak ada bagian dari Persis nggak ada bagian dari, dan pokoknya kondisi mendukung, semesta mendukung, dan kita jadi bangun. Ya, waktu itu mendukung kenapa? Di Kaban waktu itu perwakilan itu kan Abang Bertolalo waktu itu ya. almarhum ya. Almarhum Pak Bertolalo. Iya, Nah, betul. kemudian Ketua PKBNJ Pak Bertobota, dan kami semua waktu itu yang perintis. Perintis-perintis Ya termasuk ini Bapak Yosef Nae dan sebagainya. Ini yang semua sekarang ini hadir. masih terlibat dan hadir nih. Ya. Itu yang merintis ini semua, sehingga kami punya tanggung jawab menjalankan terus-menerus Iya. ya PKBMJ ini. Ya. Terus supaya itu tidak mati. Dan Oke. luar biasa bahwa memang nilai yang dihidupi oleh atau yang dihayati dari reba ini kan yang saya bilang tadi itu istilahnya kita menekankan harmoni. Harmoni, betul, harmonisasi. Harmoni. Jadi bagi kita reba mulai dari itu kan tahapan reba itu mulai dari Kobe itu. Kalau di sana itu ada semacam vigili reba itu adalah itu sebetulnya Kobe Kobe doi ya. doi, benar. Doi itu kan ini kan ada budaya agraris itu sebetulnya ya. Budaya agraris yang meritualkan kehidupan kan. Iya. Jadi uwi itu kan sumber kehidupan yang betul. tidak akan habis-habisnya. Dia harus dipelihara, harus dilestarikan karena inilah kehidupan kita. Iya. Nah, uwi itu kan Uwi. simbol. Oh, uwi itu merupakan simbol. Simbol kan? Simbol kehidupan. Oke. Ketika kehidupan ini direbut oleh kalau di dalam
kita punya penghayatan ya. Kita ini kan sebetulnya agama kosmik, tapi pengaruh Hindu. Kan ada Siwa kan? Siwa itu tuh kan sebetulnya ia mau mengambil kehidupan, angin, apa dan sebagainya, bencana itu. Oh, Dewa Siwa. Dewa Siwa. Kita kan harus melawan bencana itu. Ya toh? Melawan bencana. Jadi itu campuran itu upacara rebah itu. Hanya mau mengatakan begini. Satu, kalau mau hidup, kita harus lestarikan kehidupan itu. Dengan bantuan dari Dewa Zeta Nituzale. Ya toh? Iya. Yang mendukung selalu atas ya. Yang kedua, untuk supaya kehidupan kita harus kompak, harus harmoni ya. Modane sogawoe, mekune doa delu ya. Seperti itu. Ya, jadi itu semua nilai-nilai itu lalu ditanam sui. Sui itu kan jadi kobe doi, kobe deke itu untuk rekonsiliasi toh. Oh, rekonsiliasi. Jadi harmonisasi. Iya, dari mana-mana seperti kalau mau lebaran itu kan silaturahmi kan? Iya, betul. Semua datang, kita bicarakan, jangan ada permusuhan. Besoknya terjadi regenerasi nilai. Apa artinya? Transfer nilai. Ini kan lambang perkawinan sebetulnya. Sui itu kan pakai apa? Pakai ya semacam su'a itu untuk cungkil tanah, untuk kehidupan kan? Oh, betul. Nah, itu sebetulnya semuanya campuran lambang ya, lambang antara su'a itu untuk kehidupan. Kehidupan itu tuh kan lambang itu tuh kan pria wanita. Itu pria wanita. Jadi ini ada falus, kemudian suiwi ditancapkan ya. Maksudnya apa? Tancapkan kehidupan, itu perkawinan kan? Apa yang ditancapkan? Nilai-nilai. Ketika sini nilai itu kamu jangan lupa asal usulmu. Kamu dari Sinaone ini, lalu kemudian ditanamkan lagi. Gongata, gue tenge. Dekalog, benar tadi sempat disampaikan. Ya, Cuwi, gini nih, sudah di sini, ingat, ya toh. Lalu kemudian bugu kungune uri logo, kamu harus kerja keras dan harus bahagia dengan usahamu sendiri. Ya, suyowi ditanamkan lagi, ya toh. Camkanlah nilai-nilai leluhur ini supaya kau hidup dengan bahagia. Kamu harus harmoni, kamu segala nilai-nilai aturan kehidupan ditanamkan sehingga tahun berikut dia tetap hidup dan tumbuh, berkembang. Nah, kalau istilah kita sekarang itu harus ditanamkan, dia hidup tapi harus transformasi. Mengalami transformasi. Nah, kita yang ada di diaspora ini harus mentransform itu. Kita tidak lagi nilai-nilai yang persis di sana, karena budaya itu suatu yang dinamis. Yang harus kita dengan mengalami inkulturasi, akulturasi dan semua, kita menggarap itu menjadi suatu bentuk yang baru. Jadilah kita di diaspora. Kita mungkin tidak seluruhnya sama dengan yang di daerah di site aslinya. Ketika kita kembali lagi menitiskan kita punya jejak-jejak leluhur yang ada di Jawa One. Nah, kita bayangkan dengan imajinasi. Dulu ketika dari Sinaone leluhur kita sampai di Jawa One, seperti apakah waktu itu? Sebelum mereka sampai di Waimeze, di Aimere. Pasti ketika di Jawa One ini mereka sesuai dengan adat yang ada di tanah ini. Nah, ketika kita kembali lagi, kita tidak bisa mengatakan semuanya mesti sama seperti di sana. Tidak, cara berpikir kita dulu ketika dari Sinaone, ya kita tidak sampai di Jawa, kita tidak semuanya mesti sama seperti adat kebiasaan di Sinaone. Jadi semacam tradisi-tradisi tradisi agraris kan ya? Kita ini agraris. Coba kita pergi ke Vietnam, kita pergi di wilayah-wilayah Yunan ya, atau Asia itu budaya agraris hampir sama. Ya, kenapa kita ini kalau rebah dekat dengan Imlek? Kenapa itu, Bapak? Kenapa? Budaya agraris itu kita itu kan lunisolar. Luni itu penanggalan kita itu penanggalan bulan. Ketika bulan itu naik, bulan itu muncul, artinya musim tanam sudah mulai. Ini lalu, sama dengan yang di Imlek. Imlek kan bulan kan? Iya, betul. Lambang itu jeruk.
matahari. Itu campuran. Jadi budaya kita tuh sebenarnya campuran. Kalau bilang asli-asli, harus kita berkiblat pada yang dari Sinaone itu. Jadi ini adalah gerakan. Terus suiwi kan. Ini adalah sebuah gerak. Hidup ini adalah transformasi. Ya. Harus transformasi. Karena dia bergerak dan dinamis. Kita nggak boleh statis. Mengatakan, oh hanya di tempat kita yang terakhir yang kita berlabuh. Enggak, kita kembali lagi bergerak. Jadi hidup ini transformasi, hidup dinamis, selalu bergerak. Nah, itulah budaya. Budaya itu transformatif dan dinamis. Dan sekarang tantangan untuk generasi muda. Nah, menyambung dari itu Bapak Romo, apa harapan Romo bagi kaum muda ya dalam hubungannya dengan penyelenggaraan Festival Budaya Rebah di Ngada Jakarta? Harapan kembali lagi pada tadi, tujuan utama dari penyelenggaraan Rebah ini untuk pewarisan nilai-nilai luhur. Itu adalah tanggung jawab dari generasi yang sebelumnya, yang datang sebelum ini kepada generasi-generasi, karena kami mencintai generasi-generasi diaspora ini. Oleh karena itu jangan lupa budaya kita. Anda kalau punya eksistensi, ya, mengaku bahwa Anda punya eksistensi, Anda punya identitas, itulah. Jangan tercabut dari akar budayamu. Dan akar budaya kita luar biasa. Mau dilihat dari sudut sekular maupun dari sudut istilahnya teologis. Ya. Kenapa? Kita merayakan ini tidak hanya seremoni-seremoni yang sifatnya sekular, ya, taraf kosmik, tetapi kita juga merayakan pada taraf metakosmik. Metakosmik itu kan kita Dewa Zetan dan itu Zale. Jadi sesuatu yang transendental. Itu yaitu liturgi. Maka liturgi inkulturasi. Inkulturasi nanti akan ada misa. Maka ada misa. Jadi Kristianitas menyuburkan budaya, nilai-nilai, benih-benih Injili yang sudah tumbuh di dalam budaya Rebah ini disuburkan lagi dan diangkat ke taraf transenden, taraf teologis, teologal ya. Artinya kita tidak lagi Dewa Zetan itu Zale itu bukan lagi sesuatu, tapi sangat dekat dengan konsep Kristianitas tentang Tritunggal itu. Sehingga pengorbanan, nilai-nilai Kristiani ketika disandingkan diintegrasikan nilai-nilai Rebah, klop, ekaristi, kita merayakan kehidupan yang Yesus perjuangkan. Ya, lalu kemudian kita komunio. Ya, komuni kan? Itu menandai saya gereja. Gereja itu siapa? Kita yang berkumpul di sekitar perjamuan merayakan pengorbanan Yesus yang memberikan dirinya. Ya. Betul. Sementara kita Rebah merayakan di sekitar ubi yang menjadi sumber kehidupan kita yang kita pertaruhkan, yang kita harus lestarikan, jaga. Lalu dia itu berguna. Itu hanya terjadi, perayaan itu terjadi dalam komunitas. Selalu begitu. Jadi pewarisan nilai itu selalu dalam komunitas. Sehingga fungsi komunitas, fungsi jemaat itu penting sekali. Di gereja sama. Kita tidak bisa beriman jatuh dari langit, tidak. Iman kita itu diturunkan oleh jemaat, mulai dari para rasul turunlah ke pengikut-pengikutnya dan kita turun sampai sekarang. Begitu pula arah dari penurunan pewarisan Rebah itu dari para pemula, ya, orang bilang titi dua tarakoba itu yang perintis terus diturunkan. Nah, inilah proses menurunkan. Oleh karena itu luar biasa kita menyatukan antara peristiwa yang sifatnya sekular dan peristiwa sakral. Kita satukan sehingga menjadi kaya gitu. Sehingga kita itu bahagia di dunia maupun di akhirat. Ya, betul. PKBNJ ini merupakan wadah yang cukup terkenal dan juga merupakan perhimpunan orang Ngada diaspora yang ada di Jakarta. Menurut Bapak, kira-kira Festival Rebah Ngada Jakarta itu apa sih esensinya, Bapak? Perlu dirayakan di Jakarta. Ya, oke. Esensi dari PKBNJ menyelenggarakan Rebah Ngada di Jakarta itu sebenarnya ingin menjadi wadah
bagi orang Ngada yang dengan kesibukan sehari-hari, mereka punya keinginan pulang ke kampung halaman tinggi, tapi terbatas dalam hal jarak, ya, karena jaraknya terlalu jauh sehingga harus memakan waktu yang lama kalau pulang ke kampung. Belum lagi mungkin dengan kegiatan-kegiatan lain yang menyita perhatian dan kehadiran mereka di Jakarta. Betul. Sehingga tidak memungkinkan mereka untuk pulang ke kampung halaman. Kita sih menginginkan supaya semua orang yang punya Saomezi Tedalewa, ya, Saomezi Tedalewa atau rumah adat yang ada di kampung halaman, mereka menyelenggarakan atau mereka menghadiri acara ritual Reba di kampung halaman. Iya, betul. Tapi kan tidak mungkin. Iya, ada keterbatasan. Banyak keterbatasan. Keinginan untuk pulang kuat, tetapi soal waktu, soal jarak yang terlalu jauh, soal banyak kali kehambatan yang tidak memungkinkan orang untuk pulang merayakan Reba di sana. Okay. Sementara kita punya keinginan agar orang di dalam perantauan, ya, hidup di perantauan, itu nilai-nilai budaya dari leluhurnya itu tetap dipegang teguh. Betul. Tetap ingat. Nah, ada pepatah ala bisa karena biasa. Oke. Nah, kalau tidak ada kebiasaan, tidak ada rutinitas untuk memahami adat budaya setempat, lama-lama bisa bisa tidak tertanam di dalam dirinya, tidak tertanam di dalam kehidupannya. Sementara orang Ngada itu punya tradisi yang mengajarkan tentang kehidupan. Antara lain Reba ini. Reba ini adalah ajaran kehidupan orang Ngada sesungguhnya. Ya. Bagaimana hidup harus harmoni, ya, bagaimana hidup harus saling menolong, bagaimana hidup harus saling membantu, bagaimana hidup harus saling memperhatikan. Nah, itu ada di Reba Ngada itu. Itu beberapa bagian saja yang esensial yang diajarkan dalam Reba. Dan mengapa PKBNJ melakukan itu terus-menerus? Ya sebagai wadah transfer nilai, wadah pembelajaran nilai, ya, yang senior mewariskan itu kepada yang junior. Supaya yang junior dia memahami akar kultural dari orang tuanya, akar kultural dari leluhurnya, sehingga dia tidak lupa pada kampung halaman, dia tidak lupa pada siapa dia sebenarnya, siapa keluarga dia sebenarnya. Oke, jadi itu tuh menjadi relevansi kenapa Reba itu perlu bagi anak muda zaman sekarang, khususnya anak muda yang ada di Jakarta ya Bapak ya. Kemudian kira-kira Bapak dari penyelenggaraan Reba, Festival Reba Ngada Jakarta ini, kira-kira kita menginginkan output atau outcome apa yang mungkin kita bisa berkontribusi untuk apa, untuk ke daerah maupun untuk orang Ngada diaspora yang ada di Jakarta? Ya. Jadi bukan cuma seremonial saja, betul, ya Bapak? Betul, seremonial itu perlu supaya kita belajar. Kita belajar bagaimana orang tua dulu ya melakukan itu dan apa makna yang ada di balik itu. Betul. Itulah ya sedikit berbeda yang kita lakukan di Jakarta ini. Betul. Reba ini sudah dilakukan beberapa tahun dan selalu kita sertakan dengan seminar dan diskusi. Tentang Reba itu sendiri, supaya orang tidak melihat hanya ritualnya saja, orang tidak melihat hanya seremonialnya saja, tetapi orang mesti memahami, orang mengerti apa yang sebenarnya ada di dalam ritual itu, apa yang ada di balik festival itu, ya nilai apa yang terkandung di dalamnya, bekal apa yang diharapkan dari itu untuk kita melangkah ke depan gitu. Itu semua yang kita lakukan di Jakarta itu seperti itu. Nah, karena yang kita harapkan orang melakukan ritual ya, dia memahami nilai. Sehingga dia melakukan itu dengan suatu penghayatan dan resapan pengetahuan yang memadai tentang ritual itu. Nah, kita punya ambisi yang cukup besar ya, cukup besar. Misalnya, orang tua yang asalnya dari Ngada,
Mereka bertemu di Jakarta, jatuh cinta di Jakarta, lalu kawin dengan orang di luar suku dan etnis dari Ngada. Betul. Ya, nilai apa yang harus dia bawa pulang ketika dia kembali ke kampung halaman? Ya. Kami menginginkan anak-anak yang lahir di tanah rantau ini, ketika dia pulang menjadi anak kebanggaan orang Ngada karena dia mengerti ritual itu. Dia tidak hanya ikut serta dalam ritual-ritual yang sudah dilakukan oleh banyak orang, tapi dia mengerti, dia bisa menerjemahkan dengan baik, dia bisa memahami dengan baik, dia bisa bahkan mungkin dia bisa melakukan koreksi kalau ada beberapa kekurangan. Ya, tentu kita yakin bahwa di kampung halaman itu jauh lebih lengkap, jauh lebih baik. Ya, tetapi ada hal yang ada nilai atau pesan moral yang ada di balik ritual itu yang mungkin di kampung tidak begitu lengkap yang dia pahami. Dan tidak mungkin dia setiap tahun harus pulang ke kampung halaman untuk belajar tentang ini. Itulah sebabnya kita lakukan di sini supaya dia juga belajar tentang apa yang terjadi di kampung halamannya, ya, warisan nilai budaya dari leluhurnya dia juga bisa dapatkan di sini. Ya. Jadi output yang kita harapkan semua masyarakat Ngada memahami akar nilai dari budaya leluhurnya. Ya, outcome yang kita dapatkan adalah ya generasi-generasi baru, ya, yang merupakan ahli waris dari budaya ini. Ya, mereka lah yang akan meneruskan dengan baik supaya Reba ini tidak hanya terbatas pada satu generasi tertentu, tapi boleh berlanjut. Ya, dia kalau bisa bukan cuma berlanjut tapi berkembang luas. Ya, makanya satu saat itu ada orang UNESCO yang ya mungkin beberapa 2-3 tahun lalu hadir dalam festival Reba juga. Itu dia melihat sendiri bagaimana dia mengusulkan bagaimana Reba ini harus menjadi warisan budaya dunia gitu. Betul. Ya, di UNESCO. Nah, oleh pemerintah Ngada kita juga berharap supaya gegap gempita yang kita lakukan dalam ritual Reba dan festival Reba di luar Ngada ini menjadi motivasi tersendiri. Gila, orang Ngada yang merantau saja bisa melakukan itu. Masa kita di sini nggak bisa? Itu cara kita untuk memotivasi pemerintah Kabupaten Ngada dan masyarakat Ngada pada umumnya yang ada di sana supaya menghayati betul warisan nilai yang luar biasa hebat dari leluhur ini dan dilestarikan dan dihidupkan. Baik Bapak. Jadi ini sudah menjawab pertanyaan kenapa Festival Reba Ngada Jakarta itu menjadi salah satu ajang promosi baik dari sisi budaya, pariwisata dan ekonomi kerakyatan ya Bapak ya. Iya, secara tidak langsung kita tidak punya program, tapi apa yang kita lakukan di Jakarta ini, apalagi Jakarta ini adalah ibu kota negara. Betul. Kita ingin menjadikan Reba Ngada Jakarta ini menjadi etalase. Iya. Supaya semua orang tahu tentang Ngada. Betul. Apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur 2 NTT Pak Yosep Naisoi ya periode yang lalu itu benar, diundang ke Belanda untuk menceritakan tentang adat istiadat Ngada, terutama tentang Reba. Mengapa barang ini sampai di sana kalau kita tidak melakukannya di Jakarta ini? Karena festival Reba. Karena festival Reba Ngada yang gegap gempita di sini dan kita memberikan banyak penjelasan tentang pesan nilai yang ada di balik ritual Reba. Masyarakat dunia lalu memahami itu. Ya, itu yang kita harapkan supaya kita membantu pemerintah Kabupaten Ngada. Kita meskipun mencari nafkah di tanah rantau, tapi inilah tanggung jawab moral kami masyarakat Ngada di diaspora, terutama Jabodetabek ini, yang secara fisik kami tidak ikut dalam membangun Ngada, tetapi model seperti ini kira-kira kontribusi yang bisa kami berikan kepada pemerintah Ngada untuk nilai budaya Ngada ini menjadi aset pariwisata Kabupaten Ngada yang bisa mendatangkan income buat masyarakat Kabupaten Ngada. Apa yang berbeda nih kira-kira konsep acaranya? Oke, baik. Selamat sore. Ini menarik banget ya. Diajak diskusi tentang bagaimana agar Reba ini lebih terkenal oleh masyarakat internasional khususnya. Tapi kalau mau dibilang perbedaan tuh kita pengen ada perbedaan. Karena biar bagaimanapun
orang tuh suka hal yang beda. Iya, Oke, betul. hal yang beda dan menarik, ada pembaharuan. Iya. Kalau biasa-biasa aja udah nggak zamannya lagi gitu loh. Iya. Makanya untuk sekarang kami lebih banyak libatkan anak muda. Oke. Anak muda siapa? Anak muda yang orang tuanya mungkin asli dari Ngada, kemudian tinggal di Jakarta, lahir di Jakarta. Kita ngajak mereka anak muda untuk terlibat aktif. Sebagai penari, sebagai anggota KOR, kita mengajak mereka untuk partisipasi aktif. Oke. Sejauh mana nih pelibatan anak muda dalam Festival Terbang Ngada Jakarta nih, Om Gut? Anak muda ini terlibat secara aktif ya. Mereka terlibat di sesi misalnya tarian Owi, kemudian tarian menari jai pada misa inkulturasi, dan lebih banyak lagi kami libatin dalam kepanitiaan. Ya, kepanitiaan biar kami mengajarkan mereka juga bagaimana cara untuk mengorganisasi kegiatan demi suksesnya acara Terbang Ngada tahun 2025. Oke. Om Gut, kira-kira seperti apa konsep atau susunan umum nih Festival Terbang Ngada pada tahun 2025 ini? Oke, tentu saja kita akan bikin beda dengan hal yang menarik, karena yang terlibat dalam kepanitiaan ini adalah anak-anak muda yang mengerti bagaimana cara untuk membuat suatu kegiatan itu lebih menarik. Oke. Apa yang mau kita lakukan? Kita ada 3 sesi ya. Yang pertama namanya festival budaya. Di situ kita bikin apa? Kita tampilkan apa? Di situ kita akan tampilkan namanya tarian. Tarian dalam arti bukan tarian yang seperti apa, tapi tarian menyerupai festival kayak tinju adat gitu. Oke. Tinju adat ini sebenarnya kan ada 2 etnis ya, dari Aboy Are dengan dari Soa. Nah, tinju adat ini kita hadirkan pada saat awal ya, pagi, kemudian siangnya kita akan isi dengan sarasehan budaya. Pembicaranya sendiri pun bukan tokoh-tokoh main-main ini, tokoh-tokoh luar biasa. Bapak Uskup Agung Ende, kemudian Bapak Yosef Naesoi, kemudian Bapak Fransiskus dari Kementerian Pariwisata, ditambah dengan beberapa tokoh muda. Salah satu tokoh muda yang paling monceng saat itu yaitu Stella Nang. Stella, ya. Oke, ini terus saya belum selesai sebenarnya. Baru yang pertama satu ya. lagi. Oh ya. Yang terakhir ini adalah misa inkulturasi. Oke, dalam misa inkulturasi, misa dipimpin oleh Uskup Agung Ende. Kemudian setelah misa kita isi dengan tarian Owi. Ya, Owi, ritual adat. Habis itu ya mungkin kalau masih ada waktu kosong kita coba isi dengan acara bebas gitu. Asik. Ini yang diinginkan oleh anak-anak muda juga pastinya. Iya, makanya kita juga pun mengundang artis-artis lah, artis mungkin lokal, dalam hal ini Silent Open Up. Oke, siap. Dan kemungkinan juga sih Edelweiss, kemudian Bonizua bisa datang untuk meriahkan acara kita. Oke, terima kasih. Ini banyak sekali pertanyaan ini yang muncul di sosial media. Apakah yang bukan orang Ngada boleh hadir dalam festival tersebut? Gini, kita ini festival sifatnya terbuka. Oh, terbuka ya pemirsa. Tidak hanya untuk orang Ngada saja, tapi siapapun yang peduli dengan budaya Ngada bisa datang, hadir, mengikuti acara tersebut. Tapi jangan lupa gunakan pakaian adatnya juga boleh. Gunakan pakaian adat atau ornamen-ornamennya lah. Ornamen daerah lah. Lebih bagus lagi dia pakai pakaian adatnya sendiri. Misalkan dari Rotendao ataupun dari kabupaten lain berkeinginan untuk hadir, pakai pakaian adat sendiri aja masuk. Karena kita akan ketat nih persoalan ini. Karena ini festival budaya, jadi kami menginginkan bahwa siapapun yang masuk dalam area acara itu wajib menggunakan busana tradisional. Ya, kalau dari Ngada pakailah pakaian adat Ngada. Kalau dari Ende jangan ragu untuk tampilkan budayanya di situ. Nanti kalau mereka tidak sempat menggunakan pakaian adat, ada UMKM lokal yang nanti tampil di sana, silahkan belilah selendang atau apa di sana ya. Nah, ini bagian dari kami nih, kami memperdayakan masyarakat-masyarakat orang Ngada khusus yang ada di Jakarta yang memiliki jiwa untuk menjual suatu hal yang sifatnya UMKM, kita memberikan peluang untuk mereka. Itu juga akan menjual, mereka akan menjual namanya aksesoris gitu dengan harga yang bersahabat lah. Ya, gitu. Betul. Oke, baik. Nah, sebagai Ketua Panitia, apakah ada pesan-pesan untuk pemirsa dan pecinta budaya yang ada di rumah dan menontonnya? Kalau nggak datang, nggak asik ini acara ini. Karena acara ini kita bikin apa? Kita kemas sedemikian rupa. Siapa yang kemas? Anak-anak muda Ngada yang memiliki kreativitas yang luar biasa. Dan mereka itu sudah biasa sebenarnya. Dan saya mau kasih tahu bahwa ini memang acara diselenggarakan oleh komunitas Golewa. Tapi bukan berarti bahwa yang menyukseskan orang Golewa saja. Tidak. Tanggung jawab kita semua untuk datang menyukseskan acara ini. Ini acara dari kita, oleh kita, untuk kita. Rugi kalau nggak hadir, serius. Kita akan akhiri dengan acara namanya acara bebas itu, wah deh. Rugi kalau nggak datang. Nggak ada lu, nggak rame. Oke, terima kasih Pak Ketua.